Kasus kecelakaan mobil minibus jenis Panther yang menabrak rumah warga hingga mengakibatkan 2 orang meninggal dunia yang terjadi di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Pamutan menjadi perhatian publik. Pasalnya, pengemudi mobil Panther dengan nomor polisi L1476GK itu ternyata seorang anggota polisi diketahui bernama Suyanto berpangkat Ibtu, bertugas di Polsek Gunem dengan jabatan Kapolsek. Yang menyedot perhatian dalam peristiwa kecelakaan itu, sopir mobil Panther diduga dalam pengaruh minuman keras. Dugaan itu dilontarkan oleh Mahfud, ayah dari korban balita yang meninggal dunia. Untuk mengetahui bagaimana kronologi insiden kecelakaan itu terjadi dan pengakuan dari orang tua korban balita, serta bagaimana proses penanganannya yang dilakukan oleh aparat kepolisian, simak liputannya berikut ini. Dari Rembang, Hasan Yahya, Tajam TV melaporkan. Lalu lewat sini, kencang sekali dan dia mungkin lengah atau apa, langsung nabrak rumah, masuk rumah, dan pas di depan rumah ada 5 orang yang jatuh di situ. Pertama Pak Samadi, kedua Bu Yasmina, ketiga Mbak Wulan, keempat Dek Putri yang kecil itu, kelima Mas Mahfud. Tapi yang Mas Mahfud itu karena dilalui jalan jadi dia aman, dan itu mau diajak di Pamutan untuk mandi bola, jadi anak kecil seneng, akhirnya lari di depan rumah. Tahu-taunya ada mobilnya Pak Yanto langsung nabrak, dan seketika itu dibawa ke Puskesmas. Ternyata Dek Putri tidak ngatasi dan meninggal. Terus mbahnya itu yang Mbak Yasrinah dibawa ke Rembang karena dadanya sesak, karena ada luka di punggung, juga akhirnya anak saya di sini berdiri. Itu tiba-tiba mobil dari sana kencang sekali. Pertama yang disebut itu anak saya, mungkin dari depan ke belakang itu sampai sini lumpur. Itu motor saya. Bapak saya minta itu mau nolong anak saya. Saat dia pakai seragam. Tak tanya supirnya mana Pak, lari. Udah Mas, nanti ada yang nangani. Siapa nangani Pak? Udah tenang aja Mas, ini anak sampai urus. Saya teriak-teriak yang bawa anak saya. Terus tak kasihkan ke mertua saya sama istri saya. Saya mukul mobilnya pakai batu. Dia baru ngaku kalau itu mobilnya. Ya itu, saya baru tahu kalau, lah kenapa dari awal nggak mau ngaku. Kalau nggak ngaku kan kita kan nggak sampai kayak gitu kan, masuk ada tindakan gimana. Kalau dia pelakunya kan, mungkin dari dia kan di polisi, bisa telepon pos setempat minta bantuan kan bisa. Selama kurang lebih 30 menit Polsek Pamutan baru ke sini. Sedangkan anak saya sudah meninggal di rumah sakit di Puskesmas. Yang bawa ke Puskesmas ya Pak? Pak D sama orang sini bawa motor. Termasuk mbahnya juga? Mbahnya muncul bawa motor juga, soalnya nggak ada yang bawa mobil. Berarti si pengendara sempat di sini sampai 30 menit. Iya. Sampai anggota Polsek ke sini. Iya. Kondisinya gimana Pak itu Pak pengendaranya? Ya, tersangka. Ya kayaknya sih kayak musuhnya mabuk kan, soalnya bawa minuman. Dengan pas adu argumen sempat. Iya, sempat deket mulutnya sama saya itu. Waktu saya mau pecah kaca itu, dia baru ngaku kalau itu mobilnya. karena panik mobilnya rusak. Ya mungkin takut mobilnya rusak. Dia baru ngaku. Terus saya tanya, kenapa dari awal gak mau ngaku kalau itu mobil kamu dan nomor anak saya? Pak, itu ngomongnya itu kayak orang teler atau gimana? Iya, agak gagap. Kalau orang mabuk kan ngomongnya nggak jelas. Iya. Gagap ngomongnya. Matanya merah? Merah. Pak, itu waktu kejadian keluarga sedang apa Pak di rumah? Dia duduk di sini, ibu di sini, bapak di sini, anak saya di sini, saya di dalam. Jagongan ya berarti? Iya, nyantai kan habis maghrib, biasa. Terus tiba-tiba mobil nyelonong gitu? Iya, kenceng. Ya mungkin sekitar kalau nggak antara 70-80 lah per kilometer. Soalnya tiba-tiba itu nggak ada suara mobil dari sana, kok langsung sampai sini berapa ping. Saya lari nyari anak saya.
Soalnya mertua sudah mental yang laki-laki. Ibu saya di sini, atas kunci. Anak saya cari-cari nggak ada. Adanya di belakang mobil, di bawah ban belakang. Kondisinya jauh hujan Pak Ya, tidak hujan ya. waktu itu belum hujan kondisinya, Jalanan sepi atau nggak ya biasanya? sepi. Ya ada beberapa motor yang lewat tapi nggak mau berhenti. Siap. Pak, kalau mengaku ada orang yang menyeberang itu, sebenarnya di sini juga ramai nggak Pak? Di sini tuh ya kalau mungkin mau membalik fakta kan, kan nggak mungkin ada orang nyebrang. Artinya pemukiman rumah hanya ini aja Pak ya? Soalnya kalau ngindarin orang nyebrang kan nggak mungkin dari sana ke sini. Kan dari arah sana itu, dari motor itu langsung urut ke sini sama Pak Kapolres. Yang saya laporkan cuma itu aja. Satu, kenapa dia pertama nggak mau ngaku. Kedua, ini Pak. Di Pak Kapol sendiri dia mau ngurus semua masalah ini sampai tuntas dan dilakukan proses secara hukum kepolisian. Yang saya lakukan cuma satu, dari awal dia nggak mau ngakui. Dua, dia pakai seragam dinas kondisi mabuk. Dugaannya mabuk. Pakai seragam dinas mabuk. Itu aja. Ya, saya laporkan ke Pak Kapolres. Siap. Baik rekan-rekan, jadi memang ada terjadi kecelakaan tunggal ya seorang perwira yang mengakibatkan ada satu orang meninggal dunia di TKP dan kemudian juga bertambah satu orang lagi meninggal di rumah sakit. Ini yang jelas kecelakaan tidak ada yang mau, ya tidak ada yang mau atas kecelakaan. Tetapi ini tetap kita tangani karena yang melakukan pelanggaran ini kecelakaannya adalah seorang anggota Polri, maka prosedur pemeriksaan itu terus dilakukan. Ya kita lihat dulu penyebabnya apa. Ini penyebab kecelakaan banyak, bisa dari kendaraan, bisa dari kondisi jalan, bisa dari orang, ya. Ini akan didalami baik dari lalu lintas maupun dari propam. Sejauh ini pemeriksaan sudah sejauh apa? Dugaan awalnya mungkin. Ya untuk sementara ini dari pemeriksaan ini ya memang karena kelalaian dari orang ya. Ini bisa saja terjadi kepada siapapun juga. Ya tentu dari pihak kepolisian Polda Jawa Tengah meminta maaf kepada pihak korban, lalu kemudian juga kita berikan santunan kepada pihak korban, rumah yang rusak juga kita akan perbaiki ya, dan kemudian untuk asuransi juga kita akan bantu urus. Mungkin ada sanksi dan kira-kira Ya, ada sanksi untuk Bapak Oknum ini. sanksi ya masih dalam pemeriksaan sekarang ya, nanti kita lihat. Dan tadi kan sempat wawancara dengan pihak keluarga juga yang mengatakan ada bau alkohol. Gitu. Apakah memang kondisinya memang saat itu mabuk atau gimana dan? Ya untuk bau alkohol kita masih pendalaman dulu ya, itu kan masih perlu pembuktian ya. Ya bisa kita katakan bau itu langsung serta merta ya. Jadi perlu pembuktian dan kemudian juga nanti dari forensik laboratorium kita juga akan mengatakan itu. Saat ini di Polda dan mungkin yang bersangkutan. Iya, ditangani di Polda sekarang.